Siap gerak. Di depan gerak. Teruskan. Siap gerak. Membaca doa yang dipimpin oleh perwakilan teman. Mari teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Diwakili oleh anak kita Fajri. Kiranya silakan. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.
Aulia Suci. Saya Bu. Dona Ayu Pertiwi. Giovanni. Saya Bu. Nathan. Saya Bu. Asep. Saya Bu. Juwita. Saya Bu. Nadia. Nia Putri. Muhammad Farid. Saya Bu. Mata. Saya Bu. Oksa. Saya Bu. Raffi. Saya Bu. Sally. Saya Bu. Salutika. Septi. Saya Bu. Anak-anak, sekarang Ibu bertanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang bilangan caca. Mungkin masih ada yang ingat tentang pembelajaran bilangan caca. Apa bilangan caca itu? Bilangan yang dimulai dengan angka 0. Kemudian nilainya selalu positif. Ya. Misalnya, siapa yang bisa menyebutkan contohnya ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bilangan ganjil contohnya berapa? Dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. sekarang contoh bilangan cacat genap. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Contohnya berapa? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya, itu merupakan contoh dari bilangan caca genap. Ya, jadi alhamdulillah anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin. Ya, kita sudah belajar bilangan caca. Nah, hari ini kita belajar tentang bilangan desimal. Ya, bilangan desimal itu adalah bilangan yang dimulai dengan di belakangnya ada koma. Kemudian bilangan desimal juga ya, bilangan yang punya penyebutnya khusus ya, penyebutnya khusus yaitu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ya, itu bilangan desimal. Kemudian bilangan desimal juga mempunyai ciri khas ya, tadi yang sudah kita sebutkan ya. Jadi dia menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara apa? Bilangan bulat dan Jadi itulah pengertian dari bilangan desimal. Yang pertama tadi apa? Bilangan desimal adalah bilangan yang bilangannya nomor khusus dan apa? Dan di belakangnya ada siapa yang sudah tahu contoh dari bilangan desimal? Ya. 1,4, 1,5, Kemudian berapa lagi nak? 2,5, Ya, 2,5. Terus 1,7. 1,7. Itulah merupakan contoh dari bilangan Desimal. ya. Contoh lain nak? 2,5, Ya, 2,5. 0,5, Ya, 0,5. Terus berapa lagi? 0,7. Ya, 0,7. Banyak anak ya. Ada juga 0,003 ya. Ada juga 0,3. Karena sesuai dengan yang ciri-ciri dari bilangan desimal tadi ya. Ada yang berpenyebutnya 10, ada yang berpenyebutnya 100, ada berpenyebutnya 1000. Ya. Dia contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi ada
jelaskan tadi, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Apa yang dimaksud dengan bilangan desimal itu, Bu? Nah, tadi ada teman kalian dari kelompok 1 bertanya, apa yang dimaksud dengan bilangan desimal? Ya? Bilangan desimal adalah bilangan angkanya yang ditandai dengan koma. Ya, bisa juga dia khusus bilangan desimal ini dia berpenyebut khusus, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa berpenyebutnya itu ada per 10, 100 dan 1000, ya. Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ya. Tadi kelompok 2, teman kamu perwakilan dari kelompok 2 menanyakan apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Ya, dari angka 0 kemudian berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu pengertian dari bilangan Bulat. Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya, ya? Nah, teman-teman kalian si Umar dia menanyakan tentang ciri-ciri dari bilangan desimal. Nah, ciri-ciri dari bilangan desimal ini yang pertama mengekspresikan pecahan. Kemudian dia memiliki penyebut yang Khusus. ya. Kemudian dia memiliki nilai yang ditentukan oleh posisi digit. Dan yang keempat, digitnya paling kanan dari suatu bilangan atau mewakili satuan. Itu merupakan dari ciri-ciri bilangan desimal. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan dari kelompok 4. Ciri-ciri bilangan desimal? Nah, dari kelompok perwakilan kelompok 4 tadi menanyakan tentang ciri-ciri bilangan desimal. Ciri-ciri bilangan desimal itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama integer desimal. Yang kedua pecahan desimal. Itu merupakan dari ciri-ciri bilangan desimal. Aplaus dulu untuk anak-anak yang sudah bertanya pada pagi hari ini. Silakan bukunya, Nak. Ya, siap bukunya. Sekarang ada tugas kelompok. Ya. Kita mengerjakan bilangan desimal. Di situ ada penjumlahan yang sudah kita pelajari kemarin, kemudian bilangan desimal pengulangan dan bilangan desimal perkalian. Sekarang kita kerjakan latihannya ya bersama kelompok kalian masing-masing. Kerjakan.
desimal ada pengurangan, ya, kemudian penjumlahan dan perkalian, ya. Jadi sama dia seperti yang dijelaskan kemarin, sama yang pengurangan cara menjumlahkannya itu sama dengan yang pengurangan yang kemarin, ya. Ada simpanan juga, ya, bilangannya juga kan memakai koma. Misalnya seperti di sini kan 76,32 dikurangkan ke bawah, ya, disusun ke bawah, nanti setelahnya itu baru diisikan ke sampingnya, ya, seperti ini kan kekurangan bilangan desimal, ya. Kalau kemarin penjumlahan, nah di sampingnya ada pengurangan, ya. Pengurangan ini misalnya 86,32 dikurang 5,12 disusunkan ke bawah dulu seperti ini, ya. Nanti selesai dapat itu baru diisikan di sampingnya. Begitupun yang perkalian seperti itu, ya. 5,6 dikali 3,4 disusunkan ke bawah dulu cara mencarinya, kemudian baru isikan di samping, ya. Ya, ini sama seperti yang kemarin, ini kan penjumlahan, ya. Kemarin kan penjumlahan sudah. Caranya juga sama, pengurangan dengan perkalian ini sama, ya. Seperti ini, 53,44 dikurang 42,2. Jadi disusunkan ke bawah dahulu. Setelah disusunkan ke bawah, nanti isinya lagi samping seperti ini. Begitu juga yang perkalian, ya. Di sini perkaliannya 22,5 berapa ini? 22,50, ya. Kemudian dikali berapa ini? 8. Susunkan ke bawah dahulu, baru isinya di samping, sama seperti yang penjumlahan, ada juga simpanan, ya. Anak-anak sudah belum? Sudah? Kalau sudah kita presentasikan ke depan, ya. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya nanti, ya, satu-satu. Kelompok mana ya, sudah? Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami.
Ini dari kelompok 3. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami.
dari pekerjaan kelompok 1 masalah latihan pengurangan. Ada dari kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 tadi ya. Bilangan desimal. Nah, iya, bilangan desimal. Jadi komanya itu harus ditempatkan ya. Ya, terima kasih. Jadi, perhatikan nak ya semuanya. Tadi kelompok 1 sudah maju, mungkin cara penulisan nilai komanya tidak sejajar dengan koma. Dia kalau bilangan desimal dia harus disejajarkan seperti ini nak ya. Misalnya 1,2 ditambah 5,0. Nah, yang komanya ini harus sejajar ya. Yang koma antara koma itu. Jadi harus sejajar. Mungkin di kelompok 1 tadi komanya agak ke depan. Jadi tidak sejajar seperti itu ya. Jadi dia harus disejajarkan. Ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 mau menanggapi dari presentasi pekerjaan kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditanggapi tentang perkalian ya. Ya. Kelompok 3 mau menanggapi kelompok 2? Ya. Dari kelompok 3 ya. Ini yang bahasan masalah angka ya. Cara peletakan angkanya ini nak ya, dia juga harus ditepatkan, diluruskan ya. Kalau dia tidak lurus antara angkanya yang di atas sama yang di bawah, jumlahannya juga atau perkaliannya juga nanti beda ya, seperti itu. Jadi dia harus disejajarkan ya, gitu Aulia ya. Demikian, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Terus kelompok 4 komeni oleh kelompok ini ya. Ya, yang belum ya. Ini maju kelompok 4. Tentang apa nanti mau ditanyakan? Tentang pengurangan ya. Oke ya. Tentang pengurangan ini juga harus ada
yang di angka komanya itu, yang komanya itu jangan seperti 1 nak ya, beda. Kalau koma cukup digores sedikit saja. Kalau dia misalnya angkanya seperti ini ya, ini koma misalnya kamu buat, maka dia buat jadi koma 215. Jadi kalau dia koma di bawahnya sedikit saja digores seperti ini ya. Itu maksudnya kelompok 1 mengombeni kelompok 4. Ya, terima kasih. Kita kasih hapus. Untuk jelaskan kembali masalah bilangan desimal ya. Kan kita kemarin belajar ada bilangan desimal penjumlahan dan ada juga bilangan desimal pengurangan dan perkalian. Jadi ada 3 ya. Yang pertama penjumlahan, kemudian pengurangan dan perkalian. Ya. Nah, ini contohnya bilangan desimal. Ya. 1,3 plus 0,4. Dia sejajar kan komanya? Dia harus sejajar. 3. Ya, ini 4. Jadi 3 ditambah 0 hasilnya tetap berapa? 3. Hasilnya tetap 3. Kalau dia dijumlah. 3 ditambah 0 hasilnya tetap 3. Kalau dia penjumlahan ya. Kemudian ini lurus tidak angka komanya? Komanya lurus tidak? Lurus kan? Nah, kemudian angkanya lurus atau tidak? Lurus. 1 plus 1 jadi berapa? 1 plus 4 jadinya 5. Jadi 1,3 ditambah 1,4 sama dengan 5,3. Itu yang penjumlahan. Kemudian di sini ada lagi contohnya 4,0. 4,0 ditambah 1,4 sama dengan berapa? 5,4. 0 ditambah 0 hasilnya berapa? 0 ditambah 4 hasilnya 4. Sejajar kan? Ya, sejajar. Komanya juga sejajar. Kemudian ini 1 ya, di bawahnya 1, di atasnya 4, jadi 4 ditambah 1 jadi 5. Hasilnya 5,4. Ini penjumlahan ya. Sekarang yang perkalian. Yang perkalian ya. Yang perkalian di sini sama juga dia angkanya ya. Kita buat dia harus disejajarkan. Berapa 3 dikali 5? 15. Yang dibuat berapa? 5. Sejajar tidak? Sejajar kan? Nah, satunya disimpankan. Kemudian ini 1 kali 5 berapa? tambah 1 6. Sejajar tidak? Sejajar. Kemudian di 2 kali 3 6. 1 kali 2 2. Ya. Baru dijumlah. Berapa ini hasilnya? 12. 3. Jadi berapa hasilnya? 3,25. Ini yang perkalian. Sekarang pengurangan. Ada yang mau ditanya dulu antara desimal penjumlahan dan perkalian? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sekarang yang pengurangan sama. Pengurangan juga seperti itu. Misalnya 5, 4 dikurang 2,1. Turunkan ya, biar kita mudah cara mengerjakannya. Jadi kita turunkan. Berapa 3 dikurang 4? 4 dikurang 1 berapa? 2. 5 dikurang
Jadi harus disejajarkan. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya? Tidak ada? Nah, kemudian nanti ada nilai tempatnya nah. Ya, ada nilai tempat. Misalnya angkanya seperti ini ya. 315. 3 ini sebagai apa? Ratusan. Ya, ratusan. Ratusan ya. Satunya sebagai puluhan. 5-nya satuan. Ya, seperti itu. Bila dia dijadikan angka, kita uraikan jadi angka ya. Kita uraikan. 300-an, nolnya berapa? 2. Puluhan ini nolnya berapa? 1. Ini 5. Nih, bila dia diuraikan. Ya, seperti itu. Kemudian lagi misalnya terjadi angkanya 4. 4.251. Kita uraikan lagi. Ini berapa? Ini berapa? Ribuan. Ini ratusan. Ini puluhan. Ini satuan. Ya. Tuh, bila kita jadikan ini. Kemudian kita jadikan angka. Berapa ini? Angkanya berapa? Nolnya berapa? Nolnya berapa? 3. Ya, kan 4.000 kan? 4.000 nolnya berapa? 3 apa 2? 3. Kalau dia nolnya 4, artinya puluhan ribuan. Ya, jadi 3. Kemudian ini berapa nolnya? 2. Nah, ini berapa nolnya? 1. Ini 1. Tuh. Ya, ada yang belum jelas? Ada yang belum ngerti? Bu, saya belum ngerti Bu. Yang dari sini masih bingung. Kadang-kadang ini 4.000-an atau puluhan ribu misalnya. Ya, boleh nanya. Oksa, mau nanya? Donya? Tidak ada, sudah jelas semua? Kita speaking dulu nak. Silakan semuanya juga. Oke. Untuk meningkatkan lagi biar kamu konsentrasi belajar, kita ada speaking. Tepuk kelima ya. 1, 2, 3. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kelima. Yes, luar biasa. Mantap. Terima kasih. Duduk kembali. Sekarang kita mengulas kembali ya. Tadi sudah Ibu jelaskan masalah bilangan desimal ya. Bilangan desimal itu ada pengurangan, ada perkalian, kemudian ada penjumlahan ya. Ada penjumlahan, ada perkalian dan pengurangan. Contohnya tadi sudah Ibu paparkan di depan, kemudian kamu juga sudah mengerjakan latihan satu persatu ke depan ya, per kelompok. Dari situ sudah maju ke depan satu-satu dan mengomentari pekerjaan semuanya masing-masing ya. Jadi bilangan desimal itu adalah
yang di belakangnya ada tanda koma. Ya, cara penulisannya itu harus disejajarkan. Ya, dia tidak boleh tidak sejajar. Apabila dia tidak sejajar, cara penulisannya, maka hasilnya nanti bisa salah. Ya, salah hasilnya kalau dia tidak disejajarkan. Ya, nah kemudian bilangan desimal ada bilangan genap dan ada bilangan ganjil. Desimal genap apa misalnya? 2, 4, 6, 8, 10, 11, dan seterusnya. ya, yang genap. Ingatkan yang genap, ya. Dia artinya 2 langsung lompatnya 2. Kalau dia ganjil baru 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian juga yang bilangan desimal itu ada ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri dari bilangan desimal. Ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi apa ciri-ciri bilangan desimal? Yang sudah Ibu jelaskan tadi, ciri-cirinya yang pertama, Untuk mengekspresikan untuk mengekspresikan pecahan. Kemudian apa lagi, Nak? memiliki angka non. Memiliki Angka non. angka. Terus apa lagi, Nak, cirinya? Masuk dalam himpunan bilangan bulat. Iya, termasuk di dalam himpunan bilangan bulat. Terus apa lagi ciri-cirinya? Masih ingat? Apa lagi? Apa lagi ciri-cirinya? Satu lagi. Digitnya paling kanan atau satuan? Iya, seperti itu. Kenapa, Nak, lesu hari ini? Sudah makan? Sudah makan belum? Kok tidak semangat kita belajarnya? Semangat kan? Jadi semangat dulu. Kemudian lagi, bilangan apa lagi? Bilangan apa lagi? Yang perkalian, ya. Desimal perkalian, begitupun cara mengerjakannya juga harus nilai dan komanya juga harus disejajarkan. Jangan sampai antara koma dan angka itu sama seperti angka 1 komanya. Jadi komanya itu harus di bawah angka seperti itu. Jangan sampai komanya itu seperti angka 1. Tadi ada kan temannya kan? Tadi ada temannya yang menulis koma itu seperti angka 1. Ya, jadi diingatkan. Nah, kemudian kalau perkalian itu misalnya 0 dikali berapapun, dikali 1000, dikali 1.000.000, dikali 1.000.000.000 misalnya, dia tetap hasilnya 0. Kalau dia perkalian 0 dikali berapa? Dia tetap hasilnya 0. Tapi kalau misalnya 0 dikali 5, maka hasilnya 0 dikali 5 hasilnya 5. Tapi apabila dia penjumlahan 0 ditambah 5 hasilnya tetap 5. Seperti itu, ya. Kemudian lagi ada penamaan bilangan desimal, ya. Penamaan bilangan desimal itu ada berasal dari bahasa Latin. Apa namanya itu? Siapa yang tahu? Decimus. Ya. Decimus. Ya, itu penamaannya itu dari bahasa Latin. Yang artinya apa? Ke-10. Apa artinya? Dari angka kata. Iya, yang berarti decimus itu artinya ke-10 dari akar kata decem. Ya, decem. Tuh. Nah, kemudian bilangan desimal tadi sudah memiliki beberapa ciri, ya. Kemudian bilangan desimal juga memiliki basis apa? Berbasis angka
integer desimal, kemudian ada pecahan desimal. Ada pecahan desimal. Apa itu integer desimal? Bilangan bilangan apa? Dalam jenis bilangan bulat. Iya, bilangan yang termasuk dalam Bilangan bulat. bulat. Ya, kemudian pecahan desimalnya. Apa pecahan desimalnya? Iya, yang termasuk ke dalam pecahan, ya. Seperti itu. Ada yang tahu? Ibu kasih contoh, ada yang tahu tentang bilangan ganjil? Contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Contoh bilangan ganjil. Ya, Pak Diri? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dan seterusnya. Ya, jadi nak bilangan ganjil itu dimulainya dengan angka berapa? 1. Iya, 1. Ya, jadi 1, kemudian 3, 5, 7 dan 9, 11, 12, 15, 17, 19 dan seterusnya. itu merupakan contoh dari bilangan ganjil. Ganjil. Nah, sekarang contoh dari bilangan genap, siapa yang tahu? Ya, mana? 2, 4, 9, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ya, bilangan genap itu dia dimulai dari 2, terus 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. seterusnya, ya. Nah, kemudian ciri-cirinya. Apa yang tahu ciri-cirinya? Ciri-ciri dari bilangan desimal. Ciri-ciri bilangan desimal. Ya, Aulia. Apa? Bilangan yang ada koma. Bilangan? Yang ada koma. Bilangan skala positif. Ya. Ada lagi? Memiliki angka 0. Ya, ada lagi? Ciri-cirinya? Termasuk yang dimulai bilangan bulat. Ya, termasuk dalam himpunan bilangan bulat. Siapa yang bisa melakukannya tadi? Yang pertama? Yang pertama? Nilainya selalu positif. Nah, terus? Apa? Memiliki angka 0. Memiliki angka 0. Terus apa lagi? Termasuk dalam himpunan bilangan bulat. Masuk dalam himpunan bilangan bulat. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Nah, ya, jadi itulah ciri-ciri dari bilangan Desimal. ya. Jangan ragu-ragu nak. Kita sudah belajar kan tadi kan? Nah, kemudian pengertian dari bilangan desimal. Sekarang, ayo. Pengertian dari bilangan desimal. Kira apa kira pengertian dari bilangan desimal? Bilangan apa? Bilangan Bilangan yang ada koma. bilangan
tentang satuan. Tadi kita sudah membahas hasil kerja kelompok kita, nak ya. Di situ ada bilangan desimal, ya, ada yang 0,2, ya. Kemudian ini berapa, nak? 3,8. Kemudian ada angka 1,5, ya. Kemudian ada berapa nih? 0,9. Kesemuanya itu adalah bilangan desimal. Yang anak kerjakan tadi melalui kelompok 1 ke 1 itu merupakan jumlah dari bilangan desimal. Jadi anak-anak jangan sampai lupa antara bilangan desimal penjumlahan dan bilangan desimal perkalian, kemudian bilangan desimal pengurangan. Jangan sampai lupa kita mengerjakannya nanti, ya. Seperti itu. Sekarang kumpulkan hasil tugas kelompoknya perwakilan. Kita sudah belajar tentang bilangan desimal, kemudian kita sudah mengerjakan latihan, ya. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu bilangan desimal adalah bilangan yang di belakangnya ada tanda koma, kemudian bilangan yang penyebutnya khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada juga dari contoh, ya. Contoh angka bilangan desimal. Contoh angka bilangan desimal yaitu 0,1, kemudian 0,5 atau 1,5, kemudian berapa lagi? Siapa yang tahu? 3,0 dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari bilangan desimal, ya. Nah, kemudian bilangan desimal itu juga ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari bilangan desimal itu yang pertama mengekspresikan pecahan. Yang kedua apa? Penyebutnya khusus. Apa tadi contohnya berpenyebut khusus? 10, 100, 1000, dan seterusnya. Itu merupakan ciri-ciri dari pecahan desimal. Nah, kemudian nilainya juga ditentukan oleh posisi digit, ya, posisi digit. Nah, kemudian dia juga memiliki satuan. Nah, itulah semuanya dari apa? Ciri-ciri bilangan desimal. Pertemuan selanjutnya, nak ya, minggu depan kita nanti membahas tentang masalah hitungan desimal, kemudian operasi desimal, terus pembagian, kemudian jenis-jenis bilangan desimal. Nah, rupanya bilangan desimal itu ada juga desimal berakhir, kemudian desimal tidak berakhir, kemudian desimal berulang, dan desimal tidak berulang. Itu untuk pembahasan minggu depan. Nanti sebelum belajar itu anak-anak harus sudah belajar terlebih dahulu di rumah, ya. Belajar terlebih dahulu karena itu sudah Ibu kasih. Oh, hari ini sudah Ibu bahas masalah pelajaran minggu depan, artinya dari
dari sebelum belajar kamu harus belajar dulu di rumah, ya. Dibuka dulu yang masalah bilangan desimal yang berakhir, yang bilangan desimal tidak berakhir. Itu kan sudah ibu kasih ya. Nanti jangan lupa sebelum misalnya minggu depan kamu belajar, sebelumnya itu malamnya harus belajar terlebih dahulu, ya. Biar tahu. Nah nanti apabila misalnya ada yang belum ngerti, boleh ditanyakan, ya. Nanti kita diskusikan sama-sama, kita pecahkan sama-sama kerja kelompok seperti ini, ya. Nanti biar nanti ada yang mengomeni siapa yang di depan nanti, ya. Ada yang mengomentari kalau tidak jelas atau tidak tahu. Nanti ibu jelaskan kembali seperti itu, ya. Jadi jangan lupa sebelum belajar malamnya itu kamu harus Belajar. kita speaking dulu ya, agak rumah. 1, 2, 3, tepuk kelima. Terakhir, pembuatan, profil, belajar, Pancasila, kelima, yes, yes, hebat, luar biasa, mantap. Sekarang siap-siap. Mari teman-teman, sebelum pulang kita makan es berikan tepuk bola. Tepuk bola. Selamat timbul, hati senang, ayo pulang, let's go. Mari teman-teman, sebelum pulang ada baiknya kita membaca doa.